Mama Cihui. Kak Jadong? Sudah pulang. Mama tahu nggak Om Beide dirawat di rumah sakit. Waktu kontraknya tertunda. Pasti kalian panik banget ya Cihui mana. Jadong jangan naik dulu. Kenapa Mama? Apa Cihui masih di rumah sakit? Mama. Jadong, Mama mau kasih tahu sesuatu. Tapi kamu harus kuat ya. Mama bilang aja, jangan nakut-nakutin aku. Aku? Mama bilang dong Mama. Cihui sudah meninggal. Nggak mungkin. Aku telepon kamu bilang. Dia lagi istirahat di atas. Kamu bilang dia emosinya nggak stabil kan? Ya itu karena kamu sendirian di luar negeri. Aku takut kamu nggak kuat nerimanya. Jadi aku bilang begitu. Cihui dia meninggal di meja operasi karena susah melahirkan. Nggak mungkin Cihui nggak mungkin meninggal. Cihui nggak mungkin meninggal nggak mungkin. Cihui nggak mungkin meninggal. Cihui nggak mungkin meninggal, dia nggak akan meninggal. Jangan sentuh aku. Jadong maaf ya maaf. Hai Sheng gimana nih? Dia nggak ngomong apa-apa. Pasti bakal ngomong juga. Yao Hui. Bawa makanan ini ke cewek itu. Tante makan dulu. Ayah tante itu diam aja serem banget. Gini terus gimana ya? Gimana kan diambil dari laut? Gak mungkin dibuang lagi ke laut besok aja. Tapi kamu hati-hati ya. Dia agak gila-gilaan. Malam nggak tahu ngapain lagi. Siang Ayan baru aja pergi. Xiao Wenling masih perlu kamu jaga. Kamu jangan minum banyak-banyak ya. Kalau bukan karena Xiao Wenling, aku nggak tahu buat apa hidup ini. Semua ini demi anakan. Jadi kita harus hidup dengan baik. Jangan khawatir aku kamu dan Akiang. Kita pasti akan membesarkan Xiao Wenling. Paman Asyang ada aku juga. Aku akan bantu saat kalian melaut. Bagus deh terima kasih ya Surya Hui. Hai Sheng aku rindu Ayan. Aku bingung mau bilang apa. Aku sudah berpengalaman tidak takut. Semua akan berlalu perlahan. Besok masih harus melaut, jangan minum terlalu banyak. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Tenang, tidak ada yang tidak bisa diatasi. Oke. Siang. Aku rasa kamu lebih baik pindah ke sini saja.
Bagus sekali Xia Wenling bisa tinggal di rumah kita. Aku akan pulang dan membereskan barang-barang dulu. Tunggu sebentar Paman Asiang datang. Bibi Ame bilang, kalau malam Xia Wenling lapar atau menangis, kamu harus memberinya bubur. Oke, kamu sudah tahu. Terima kasih, Xia Hui. Hai Sheng, malam ini, kamu juga harus waspada. Jangan sampai wanita ini celaka lagi. Aku tahu, pulanglah. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Ayah, maukah kamu mengunjungi tante itu? Kenapa tidak makan? Kenapa menyelamatkanku? Kenapa melompat ke laut? Ini urusanmu apa? Hidup matiku adalah urusanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kamu apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan macam-macam. Aku. Banyak wanita yang bisa macam-macam. Tidak perlu merepotkanmu. Dengarkan baik-baik. Kami yang melaut menggunakan nyawa untuk mencari nafkah. Laut bisa mengambil nyawa kami kapan saja. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tahu berapa harga nyawamu? Kamu menyia-nyiakannya, wanita bodoh. Nyawaku tidak berharga. Tidak ada apa-apa. Nyawa saya sejak kecil tidak berharga. Setiap nyawa itu berharga. Di mata saya, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Kamu mau pergi memberi makan ikan atau udang, terserah kamu. Tapi saya kasih tahu kamu, karena kamu sudah saya Li Haisheng angkat. Nyawa kamu sekarang milik saya. Saya malam ini tidur di sini. Kamu mau cari mati atau hidup itu bukan urusan saya. Kamu harus lewati saya dulu. Kamu siapa kok ikut campur? Kok masih belum mau tidur? Takut saya ngapain sama kamu ya? Berani kamu. Sudahlah, wanita yang mau mati. Di mata saya seperti ikan mati. Saya malah jijik. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis ya. Saya bilang gini cuma mau bantu kamu. Kamu. Saya benar-benar mau mati. Saya benar-benar nggak mau hidup lagi. Biarin saya mati saja. Kamu ini kenapa sih? Apa ada hubungannya sama anak kamu? Saya yang bunuh dia. Kamu yang bunuh dia. Saya kasih obat flu sampai dia mati. Kamu bilang saya pantas mati nggak? Saya pantas mati. Cihui, kamu nggak mati, Cihui. Anak-anak. Ibu.
Siapa? Saya ibu angkat. Lihat kamu Jadong, setiap hari mabuk kayak gini. Mulutnya terus ngomong. Bilang Cihui nggak mati, Cihui nggak mati. Yukin saya juga rasa Cihui nggak mati. Dia kayaknya masih hidup di rumah ini. Yukin, kamu bilang ibu angkat harus gimana? Ibu angkat, saya lihat kamu akhir-akhir ini mungkin terlalu capek, jadi kayak gini. Mungkin ya. Sudah malam kenapa masih datang? Mama, aku mau tunjukkan sesuatu. Tunggu sebentar ya. Aku yang buka. Maaf ya, Nak. Maaf ya, Mama, sungguh maaf. Tidak merawatmu dengan baik. Nak. Aku mau tunjukkan sesuatu. Agar kamu mengerti. Siapa sebenarnya Cihui itu? Bukan bedak talek ini. Iya, waktu itu aku lihat Cihui diam-diam menaburkan bedak talek di tangga. Awalnya aku mau menghentikannya, tapi belum sempat aku bertindak. Kamu sudah jatuh. Wanita kejam, kamu mau membunuhku ya? Kayaknya itu maksudnya. Bagus, sangat bagus. Lin Cihui. Awalnya aku merasa bersalah atas kematianmu. Sekarang tidak lagi. Kamu sudah mati di hatiku. Selamanya mati. Paman Asyang Xiao Wenling semalam ribut nggak? Enggak kok, Terus dia minum bubur nggak? pagi ini aku sudah kasih makan. Xiao Wenling, kamu anak baik ya. Dia ngomong kayak bapaknya aja. Aku bukan bapaknya Xiao Wenling, aku kakaknya. Aku kasih tahu ya, hari ini selain jaga Xiao Wenling, kamu juga harus jaga wanita di kamar itu. Kalau dia berbuat nekat lagi, aku tuntut kamu. Ngerti nggak? Tenang aja, pasti aku jaga. Kita pergi dulu. Dad, Paman Asyang, sampai jumpa. Yuk pergi. Tante, ayahku sudah pergi. Tante mau ngapain? Tante, jangan pergi. Kalau kamu pergi, ayahku pasti marahin aku. Tolong ya, jangan pergi. Aku mohon, tolong ya. Anak orang lain hidup tapi mamanya mati. Kenapa aku harus hidup? Kenapa anakku harus mati? Mama Liu, mereka sudah pulang. Benarkah Nyonya? Cucu kesayanganku sudah pulang. Kemarilah biar nenek lihat. Cepat biar nenek peluk, nenek peluk. Tidur nyenyak sekali. Ini cucu kesayangan nenek.
Buah hati nenek. Lihat buliu matanya dan mulutnya. Apakah mirip sekali dengan Jiadong waktu kecil? Mirip, sangat mirip. Bagaimana nafsu makannya nyonya? Nafsu makannya sangat baik. Untungnya susu ibu pengasuhnya banyak kalau tidak kasihan. Terima kasih ya cucuku, tidak boleh kelaparan. Benar? Lihat dia tersenyum manis sekali, sungguh manis. Ibu, Sungguh manis. siapa yang mengambil minumanku? Kakak Jiadong, Jiadong jangan minum lagi. Cepat lihat, ini anakmu. Cepat lihat. Jiadong, lihat-lihat. Mirip sekali denganmu. Lihat. Lihat, mirip tidak? Mirip sekali denganmu waktu kecil. Cihui melahirkan anak laki-laki. Benar? Lihat, ini ayah, ini ayah. Bawa pergi, bawa pergi, bawa pergi. Aku tidak mau melihatnya. Mengapa kamu berteriak begitu? Kamu akan menakuti anak itu. Kalau bukan karena dia, Cihui tidak akan mati. Jangan ngawur. Hal ini tidak ada hubungannya dengannya. Jangan salahkan dia. Kamu yang membunuh Cihui. Tidak, bukan kamu, bukan kamu. Aku yang membunuh Cihui. Kalau aku ada, Cihui tidak akan mati. Kalau aku tidak pergi ke Singapura, si Hui tidak akan mati. Aku yang membunuh Cihui. Jiadong, Bawa dia pergi. jangan kakak Jiadong. Bawa pergi. Minum sampai begini. Gila, benar-benar gila. Apakah kalian masih tidak menyadari? Aku sudah mati. Aku sudah mati seperti Cihui. Mati. Adik jangan nangis, adik-adik baik. Abang Jiadong, Anak aku tidak bisa memelukmu. Anakku sudah mati. Aku tidak bisa memelukmu. Anakku sudah mati. lihatlah betapa lucunya anak ini. Kamu suka? Kalau suka, peluklah dia. Anggap saja seperti anakmu sendiri. Apa yang terjadi dengan anakmu? Sangat menyedihkan, bukan? Menyedihkan sampai kamu mau bunuh diri di laut. Dia tidak selamat, bukan? Tidak selamat, kamu bisa punya anak lagi. Kamu masih muda, takut apa? Kamu tidak seperti Achun. Achun itu istri Haisheng. Baju yang kamu pakai ini milik Achun. Aku masih ingat baju ini. Haisheng yang membelikannya untuk Achun. Achun terlihat cantik sekali saat memakai baju ini.
Aku bilang ke Akyang kami. Aku juga ingin baju seperti ini. Tapi malah dimarahi sama Akyang. Dia bilang itu karena Achun cantik. Padahal dia pelit. Tidak mau belikan aku barang bagus. Haisheng benar-benar mencintai Achun. Sayangnya Achun tidak beruntung. Dia meninggal karena sakit parah saat Yaohui berusia 3 tahun. Lalu bagaimana? Lalu Haisheng seperti orang gila. Tapi demi Yaohui, dia tetap bertahan hidup. Ciumlah aroma angin pantai ini. Angin ini punya kekuatan. Membuat kami yang melaut lebih tangguh. Membuat kami tahu harus bertahan hidup. Lihatlah orang-orang di sini. Tidak ada yang seperti kamu. Tidak menghargai nyawanya sendiri. Sudah Xiao Wenling temani tante. Aku pulang dulu. Kamu pikirkan baik-baik. Cihui, kenapa kamu tidak menungguku kembali? Abang Jiadong orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi, kamu harus tabah. Anak. Kamu dan Cihui sekarang sudah punya anak. Kamu harus lebih tegar. Besarkan dia dengan baik kan? Bukankah ini sesuai keinginanmu? Bukankah kamu selalu berharap keluarga Wu memiliki keturunan? Sekarang sudah ada keturunannya. Dengan ibu yang kuat sepertimu, aku tidak perlu khawatir lagi. Jiadong? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ibu? Tidakkah begitu, bukankah begitu? Cucumu anakku, aku sama sekali tidak khawatir. Karena kamu pasti akan menjaganya dengan baik. Adapun aku. Untuk aku anggap saja. Aku dan Cihui sama-sama terkubur di sini. Jiadong? Jiadong, kakak Jiadong? Mama tiri. Cihui ya? Kamu tidak bisa mengendalikan Jiadong lagi nanti. Karena kamu sudah mati, kamu sudah mati. Bukannya begini cara menyalakan api bibi. Baik. Taruh ini dulu agar bisa menyala. Seperti ini. Kenapa kamu menyuruhnya menyalakan api? Benar, aku yang menyuruhnya mengajariku. Kamu tidak perlu melakukan hal ini. Apakah kamu bisa melakukannya sendiri masih mengajari orang lain? Keluar, bawa Xiao Wenling keluar. Saya akan membunuh Aiken ini. Baik. Saya tidak berniat mati lagi. Harus belajar bagaimana hidup, bukan? Tampaknya kamu sudah memahaminya. Jika mati aku punya tempat untuk pergi. Tapi jika hidup aku tidak punya tempat untuk pergi. Di tepi laut apapun bisa hidup. Terutama manusia. Namun jika kamu ingin hidup di tepi laut, kamu benar-benar harus belajar cara membakar tungku. Ayo lihat ini, membakar tungku ada caranya. Lihatlah bagaimana anak ini membakarnya. Pertama-tama taruh kayu kecil di bawah. Lalu nyalakan kayu kecil tersebut.
Ikan yang kita dapat hari ini harganya lumayan. Itu karena kapal kita pergi jauh dan ikannya besar. Ayah pergi terlalu jauh, apakah berbahaya? Tentu saja berbahaya. Saya beritahu kamu teknik pamanah siang dan ayah kamu sangat hebat. Hari ini membawa perahu lebih jauh adalah keputusan yang tepat. Ayo makan sayur. Di desa kalau kamu makan sehalus ini, kamu bisa mati kelaparan. Terima kasih. Ayo jangan sungkan-sungkan. Kalian juga makan banyak ikan. Ayo balikan. Bibi, jangan balikan. Kenapa? Membalikan ikan bisa menyebabkan kapal terbalik. Tidak apa-apa, jangan bicara sembarangan. Tenang saja, makanlah. Siapa namamu? Cihui. Baiklah, mulai sekarang kita akan memanggilmu Cihui. Cihui. Apakah Cihui bisa dipanggil begitu? Harusnya panggil Bibi Cihui. Bibi Cihui. Ini semua adalah pakaian yang dulu pernah kamu pakai, Cihui. Kak Jadong, biar aku bantu kamu merapikannya. Aku tidak mengizinkan siapapun menyentuh barang-barang Cihui. Baiklah, aku tidak akan menyentuhnya. Maafkan aku. Hatiku terasa sakit. Aku tahu, tapi Kak Jadong, melihatmu seperti ini hatiku juga merasa sangat sedih. Kamu tahu aku selalu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, aku tahu. Sepanjang hidupku, aku hanya memiliki satu istri. Selamanya hanya satu istri. Selamanya di hatiku. Aku ingat saat aku pergi. Aku memberi anak banyak sekali nama. Aku masih ingat Cihui. Cihui berkata bahwa segala sesuatunya, semua harus mengikuti keinginan ibu. Itu benar. Sebenarnya aku sudah memikirkan masalah nama ini lama. Lihat, ini cucu pertama dari keluarga Wu kita. Bagaimana kalau kita panggil dia Nianzu, apa bagus? Nianzu. Bolehkah? Bu, terserah ibu saja. Nianzu, kamu akan dipanggil Nianzu. Ayo Jadong, peluk anakmu. Ayo, belum pernah memeluknya kan, lihatlah. Nianzu, lihat ini ayah. Xiao Nianzu, lihat ayah. Nianzu, kamu adalah anak tanpa ibu. Ibumu demi dirimu mengorbankan nyawanya. Apa kamu tahu, Nianzu? Bisakah aku memanggilmu Kak Haisheng? Bisa, tentu saja bisa. Ayo duduklah. Cihui kan? Ya. Minumlah. Aku pikir apakah aku harus mengembalikan kamarmu kepadamu? Tidak, kamu bisa terus tidur di sana. Lalu bagaimana denganmu? Banyak kamar kosong di rumah kami. Aku bisa tinggal di kamar lain dulu. Setelah Hasiang datang bersama Wenling.
Aku akan pindah dan tinggal bersama Yao Hui. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Apa itu cocok? Tidak ada yang tidak cocok, kami orang desa. Tidak seformal orang kota. Keputusan tentang ini sudah diputuskan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Tapi aku tidak akan makan dan minum secara gratis kalau tinggal di sini. Jangan begitu, jangan begitu. Aku akan berusaha keras menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, membantu meringankan beban pekerjaan rumahmu. Kalau begitu terserah kamu saja. Baiklah. Ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih padamu. Terima kasih telah meminjamkan baju Kak Chun untuk kupakai. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan baju-baju ini. Jika kamu merasa cocok, pakailah sebanyak mungkin. Terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Acun. Aku memberikan bajumu pada wanita ini untuk dipakai. Apa kamu marah padaku? Tidak buruk juga api kehidupan menyala. Hai Sheng, Siang datang. aku membawa beberapa barang lebih dulu. Sisanya akan aku angkut pelan-pelan. Baiklah, aku akan membantu memindahkannya ke dalam. Ayo. Yah, bubur ini dimasak oleh Bibi Cihui sejak pagi-pagi buta. Enak sekali. Saya makan dengan baik tadi pas-pasan. Kalau begitu saya makan yang salah. Cihui ini beberapa hari lagi. Saya dan anak akan pindah ke sini. Kedepannya masih harus merepotkanmu. Anak ini sejak lahir tidak punya ibu. Saya tahu semua hal ini, saya tahu. Saya hanya bilang kalau nanti dia mengganggumu. Jangan sampai kamu merasa kesal ya. Siang, jangan lanjutkan lagi, kita semua sudah kesal. Saya tahu pokoknya Cihui paham. Makan. Si kecil sayang cucu kesayanganku. Anak yang sangat lucu. Benar, Nianzu sangat menggemaskan. Nyonya katanya angin topan akan datang. Kalau begitu siapkan semua yang perlu disiapkan. Tahu? Xiao Nianzu sayangku. Ayo. Kak Jadong, kenapa kamu minum lagi? Aku temani kamu minum. Anak perempuan minum apa? Kenapa anak perempuan tidak boleh minum? Kamu juga sering lihat aku minum. Kak Jadong? Yukin, kamu ngapain? Kak Jadong? Kamu tahu aku selalu suka sama kamu. Tapi kamu tidak pernah melirikku sekalipun. Kamu tahu tidak kamu sedang bicara apa? Kamu ngomong apa? Kamu dan Beide kalian kan baik-baik saja. Aku tidak pernah suka sama Beide. Dia yang suka sendiri. Kak Jadong, kamu tidak perlu urus Beide. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Kak Jadong? Sudah.
Kamu mau aku usir kamu sekarang? Keluar. Masalah ini, aku pasti akan minta bantuan ibu angkatku. Bibi, aku mau lihat apakah ayahku dan mereka sudah pulang. Baik-baik, pulanglah lebih awal. Paman Akyang, ada lihat ayahku dan Paman Nasyang. Tidak lihat. Akyang, Oh iya, pagi tadi aku lihat mereka berdua pergi jauh. Anginnya besar, mereka pasti akan kembali. Paman Akyang, cepat bangun. aku mohon bawa aku naik kapal untuk mencari ayahku ya. Angin besar, mereka akan kembali. Ayo Yahui, masuk ke dalam rumah, jangan Sudah khawatir. serahkan padaku, kalian pulang saja. Benar juga. Kalau begitu kamu jaga dia ya, kami pergi dulu. Cepat-cepat masuk. Tidak apa-apa. Ayah. Ayah, Anak, cepat kembali, angin besar berbahaya. lepaskan aku mau mencari ayahku. Berbahaya. Aku mau mencari ayahku. Anak, Aku mau mencari ayahku. aku tahu angin di luar besar, hujan juga deras. Kamu keluar sekarang berbahaya. Aku mau naik kapal dengan Paman Akyang untuk mencari ayahku. Aku tahu nak, tapi ini tidak bisa. Bibi, aku mohon, aku mau mencari ayahku. Bangun nak, jangan terburu-buru. Mungkin sekarang ayahmu dan Paman Nasyang sedang berlindung di suatu tempat. Bagaimana menurutmu? Bagaimana jika tidak? Semuanya karena kamu melanggar pantangan besar desa kami. Kalau saja kamu tidak membalikan ikan itu, ayahku sekarang tidak akan dalam bahaya. Semuanya karena kamu. Anak, tidak boleh keluar. Biarkan aku keluar. Anak, Amei kakak Akyang mereka. Bisakah menemukan Haisheng mereka? Tidak tahu. Xiao Wenling sudah tidak punya ibu. Tidak boleh kehilangan ayah lagi. Benar juga. Hati-hati, pelan-pelan. Sudah kembali, sudah kembali. Cepat. Akyang, Ayah. Paman Akyang, ayahku kenapa ayah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana dia baik-baik saja? Jangan sentuh ayahku, pergi. Cepat cari dokter. cepat pergi. Dokter, bagaimana ayah saya? Ombak sebesar ini dia masih bisa mengapung di laut. Benar-benar fisik yang kuat dan nasib yang besar. Maksud Anda? Tidak ada bahaya meninggal. Tapi kerusakan otot dan tulang. Butuh waktu untuk pemulihan. Ayah saya tidak akan mati, ayah saya tidak akan mati. Dokter, terima kasih Paman Akyang. Apa yang kamu lakukan, anak Yaohui? Saya akan memberikan obat dulu setelah dia membaik. Kamu bisa menemani dia untuk pemeriksaan detail. Baik, terima kasih dokter. Jadong harus pergi ke perusahaan untuk menangani urusan. Ibu, Jadong, perusahaan adalah pemberian ayahmu. Dulu kamu juga yang ingin bekerja sama dengan Singapura untuk membangun pabrik. Sekarang kamu tinggalkan setengah jalan. Bagaimana ini bisa terjadi? kalau bukan karena urusan pabrik kerjasama,
Saya tidak akan meninggalkan rumah. Cihui juga tidak akan sendirian. Meninggal di ruang operasi. Ibu, kamu tahu tidak? Kamu tahu betapa saya menyesal. Apa yang kamu sesali? Dulu yang ingin membangun pabrik, bukan juga keinginan Cihui. Jadong, kalau kamu benar-benar merasa bersalah pada Cihui, kamu harus seperti ayahmu. Berusaha keras menopang perusahaan, baru bisa membalas Cihui. Ibu, Jadong, meskipun bukan untuk ibu. Untuk keluargamu boleh tidak? Anak, terima kasih. Anak yang baik. Anak, makanlah mie ini. Anak, saya tahu kamu membenci saya. Saya yang salah. Tapi saya tidak tahu larangan di sini. Saya membalikkan ikan. Tapi kamu harus tahu ini mungkin hanya tahayul. Melihat ayahmu seperti ini, hati saya sangat sedih. Dengar baik-baik, makanlah, hati-hati panas. Ombak terlalu besar cepat kembali. Asyang-asyang. Ayah, kamu sudah bangun. Aku bermimpi. Asyang mana? Ayah, mereka tidak menemukan Paman Asyang. Asyang-asyang. Kak Haisheng, Ayah, kenapa denganmu? Kakiku kenapa? kakimu terluka. Dokter bilang kamu harus istirahat di tempat tidur. Cepat minum obatmu. Dengan begitu lukamu akan cepat sembuh. Aku tahu. Kita pergi melaut bersama aku sudah kembali. Asyang belum kembali. Haisheng, minum obatmu biar cepat sembuh. Asyang mana? Asyang Haisheng. Asyang-asyang pegang erat. Kak Haisheng, Pegang erat. bangun-bangun. Kamu sudah bangun. Sekarang jam berapa? Kira-kira jam 2.3. Kamu terus di sini menemani aku ya. Waktu aku diselamatkan olehmu dulu, bukankah kamu juga begitu padaku? Kamu berbeda. Yao Hui mana? Yao Hui, dia sudah tidur. Di panci masih ada mie, kamu lapar tidak? Aku tidak bisa makan. Aku pikir aku kakiku. Pelan-pelan. Kak Haisheng, kamu harus makan sesuatu. Aku ingat kamu bilang padaku orang yang melaut. Orang yang melaut mempertaruhkan nyawa untuk hidup.
Kamu bilang padaku nyawa itu berharga. Jadi kita semua harus hidup dengan baik. Selama masih ada napas, kita semua harus hidup dengan baik, bukan? Ya, tapi ya siang dia. Aku tahu. Siang. Hasheng satu nyawa yang hidup. Tiba-tiba menghilang di depanmu. Rasa sakit seperti itu aku sangat mengerti. Sepertinya apa yang saya katakan dulu. Kamu benar-benar mendengarkannya. Ya, selama kita masih bernafas. Kita harus hidup dengan baik. Bagaimana kalau sekarang saya ambilkan mie untukmu? Kak Jiadong, ibu angkat menyuruh saya ke kantor untuk membantumu. Saya tahu sampai sekarang kamu masih belum bisa melupakan Cihui. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Kak Jiadong, saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya berharap bisa tetap di sampingmu. Melakukan sesuatu untukmu. Dan memberi waktu untukmu mengenal saya. Yukin tidak ada gunanya. Kalau begitu anggap saja ini kesempatan kerja untuk saya. Saya sudah bicara dengan Beide. Saya dan dia tidak mungkin. Jadi saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tolong anggap saya memohon padamu. Sudah, kamu tidak perlu berkata lagi. Kak Jiadong kamu. Manajer umum. Ini faks dari Singapura. Beberapa waktu ini, berkat bantuan Nona Yukin, kami bisa bernegosiasi dengan Singapura. Kalau tidak, kita akan dianggap sengaja menunda waktu. Manajer umum, tolong lihat. Saya yang akan melakukannya. Laukian saya akan menangani ini dengan baik. Manajer umum. Untungnya beberapa waktu ini ada Nona Yukin. Kalau begitu tolong beritahu saya. Apa pendapat Singapura? Kantor pusat di Malaka. Berharap kita memberikan rencana proporsi investasi dan anggaran pembangunan pabrik. Kak Jiadong, saya pikir tunggu sampai suasana hatimu membaik. Baru saya akan melaporkannya padamu. Ayah mau duduk sebentar. Baik.
Ayah kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa kata dokter. Luka ini akan sembuh dalam beberapa waktu. Ada apa? Ayah saya takut saya akan seperti Xiao Wenling. Menjadi anak yatim piatu. Tidak akan bahkan jika hari itu benar-benar datang. Kamu harus kuat tahu. Certi. Anak laki-laki jangan terus-terusan nangis. Makan. Kamu bisa pergi dari rumah kita. Kamu ngomong apa sih? Kalau bukan karena dia membalikkan ikan, Paman Nasiang tidak akan mati. Xiao Wenling juga tidak akan menjadi yatim. Omong kosong. Ayah aku benci dia. Kamu diam. Pergi minta maaf ke tante. Enggak. Kamu. Pergi. Kamu pergi atau enggak sih? Hai Shen. Cihui. Baju kakak Acun sudah aku rapikan, ditaruh di meja. Kamu ngapain sih? Hai Shen, kamu tahu nggak? Dulu aku pengen mati. Tapi setelah tinggal di sini beberapa waktu, setiap hari mencium bau angin laut. Tiba-tiba aku merasa jadi kuat. Tenang, aku nggak akan melakukan hal bodoh lagi. Aku akan hidup dengan baik. Kalau gitu cepat pergi. Nah, siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Nak, tante pergi. Kamu harus baik-baik jaga ayahmu, dengar nggak? Certi. Hai Shen, terima kasih untuk beberapa waktu ini. Atas perhatianmu, terima kasih. Cihui, kamu nggak boleh pergi. Lihat kakiku belum sembuh. Dia anak kecil mana bisa jaga orang. Orang-orang pantai itu tangguh. Hai Shen, aku doakan kamu pasti akan sembuh. Hai Sheng, Hai Sheng, Hai Sheng. Camel hate. Apa-apa. Tante Ame sakit. Air susu nggak cukup anakku Ayuan. Masih mau minum bubur. Tapi anak ini terus nangis gimana dong? Rumah kita ada bubur nggak? Ada. Udah nggak usah kasih minum, dia nggak mau minum. Xiao Wenling, kamu nggak boleh nggak minum. Amei, tante sakit, kamu nggak minum nggak boleh. Dengerin om, kamu harus minum. Gimana dong? Iya, aku juga nggak tahu gimana. Biar aku coba. Kamu. Iya, aku yang coba. Nangis nggak ya sayang baik? Kamu ini anak nakal ya? Sudah jangan pukul anak-anak, kan belum ngerti. Cihui. 2 hari lagi aku sama anakku mau pindah ke sini. Nanti minta tolong ya. Anak ini nasibnya susah lahir, udah nggak ada ibu. Aku cuma bilang kalau dia nanti ribut. Jangan kesel ya. Asiang om, omonganmu aku ingat. Kamu kali ini beneran selamat dari maut. Pak tante itu bakal ngapain ke Xiao Wenling? Ngapain? Dia lagi ngapain? Nggak di situ. Lagi ngapain? Lagi kasih susu. Dia mana ada susu? Oh iya, Amei bilang dia baru melahirkan. Ada susu, ayo. Gimana? Anaknya udah kenyang, sekarang tidur. Tolong jaga Xiao Wenling baik-baik.
Tunggu-tunggu, kamu mau pergi gitu aja? Nggak kamu ingat? Waktu itu Asiang bilang apa ke kamu? Omongannya aku ingat satu-satu. Dia bilang ke kamu, jaga Xiao Wenlingnya baik-baik. Begitu kan? Iya, Iya, kamu masih bisa pergi. Kamu pergi, siapa yang jaga Xiao Wenling? Jangan bilang Amei punya anak sendiri. Gimana dia jaga Xiao Wenling? Iya, Amei walaupun kuat. Tapi dia juga manusia. Tambah satu Xiao Wenling susunya nggak cukup. Jangan harap Yao Hui. Dia sendiri masih anak-anak, tiap hari dia gendong Xiao Wenling, kayak boneka. Dia bisa merawat siapa sih? Aku nggak gendong Wenling kayak boneka. Jangan ikut campur. Cihui ngomong dong. Iya, kita kan laki-laki nggak ada asi. Kamu sekarang pergi apa nggak tega ya? Iya, secara logika dan perasaan kamu nggak boleh pergi. tapi aku melanggar aturan kalian. Aku membalikkan ikannya. Kamu kan dari kota mana tahu soal itu? Kita orang kampung nelayan, kalau melanggar pantangan itu ngeri. Benar kan, kamu nggak tahu jadi nggak salah? Nggak tahu jadi nggak salah. Nak, kamu mau tante tinggal di sini nggak? Kamu masih bisa menyusui Xiao Wenling nggak? Kalau bisa aku pasti mau. Nggak masalah, Amei punya pengalaman. Dia bisa ngajarin kamu, pasti asinya melimpah. Sampai Xiao Wenling nggak habis-habis makannya. Aku ini nelayan, omongannya blak-blakan. Jangan tersinggung ya. Yao Hui ngomong. Kamu bilang Tante Cihui harus pergi nggak? Aku sudah bilang, mau bilang apa lagi? Sudah. Karena masalah asinya sudah selesai. Aku juga harus pulang, Amei sakit. Iya. Aku ikut kamu ke rumah Hameyu. Nggak usah, aku bisa merawatnya sendiri. Kamu fokus merawat Xiao Wenling saja. Itu juga buat menghormati almarhum Asiang. Akiang, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, kita sepakat ya. Jadong, aku bikin kopi buat kamu. Terima kasih. Halo Beide. Aku tahu. Aku berusaha menahan emosi. Oh ya, soal pembangunan pabrik itu. Singapura setuju nggak? Baguslah. Kamu cari Yukin ya? Oke, tunggu sebentar. Bilang aku nggak ada. Bukan. Aku nggak ada. Halo Beide, Yukin sudah pulang. Oke, Yukin bye-bye saja. Baiklah, sampai jumpa. Yukin, kenapa kamu tidak menjawab telepon dari Beide? Karena kita memang tidak cocok. Jadi aku tidak mau buang-buang waktu. Jadong sudah kembali. Bagaimana dengan urusan perusahaan? Sudah hampir selesai, lokasi pabrik sudah diputuskan. Pihak perusahaan Singapura sudah setuju. Bagus, kalau begitu sudah beres.
Ayo peluk Xiao Nianzu kita. Seharian ini belum melihat ayah-ayah. Anak ini benar-benar penurut ya. Cihui. Kalau kamu masih ada di sini, kamu pasti bisa melihat anak kita. Dia sangat mirip denganmu. Ayah, apakah kamu harus pergi? Kenapa tidak tinggal saja? Memancing di laut itu cukup berbahaya. Anak bodoh, kalau tidak pergi apa yang akan kita makan dan minum? Kapal ayah sekarang sudah hilang. Hanya bisa membantu di kapal Paman Akiang. Dengan begini kita baru bisa punya penghasilan. Tapi ayah, Yao Hui, ingatlah selalu. Seorang lelaki sejati. Tidak ada yang perlu ditakuti, harus berani. Jalan hidup harus terus dilalui, mengerti? Haisheng Gamei bilang kalian naik ke kapal. Mereka ingin menyiapkan lebih banyak makanan untuk kalian. Aku sudah membuat beberapa dan dimasukkan ke dalam kotak. Entah sesuai dengan seleramu atau tidak. Terima kasih ya. Hai Sheng. Datang-datang. Kami harus berangkat. Kalau begitu ayo pergi, ayo pergi. Yao Hui, tunggu ayah pulang. Jangan nakal ya, kami pergi dulu. ayah sampai jumpa, hati-hati ya. Mengerti. Yao Hui tidak apa-apa. Ayahmu sangat berani. Dia pasti akan kembali. Kakamu sudah tidak apa kan? Tidak apa-apa, sudah jauh lebih baik. Sepertinya Cihui merawatmu dengan baik ya. Bahkan menyiapkan bekal makanan untukmu di kapal. Untuk apa kamu mengambil barang ini? Cihui suka. Hai Sheng. Kayaknya kamu harus cari ibu buat anakmu deh. Cari ibu di mana? Siapa yang mau nikah sama aku? Kan dia tinggal di rumahmu, ngapain cari lagi? Maksudmu dia? Maksudku yang siapin kotak makan buat kamu. Dan yang jaga anakmu Cihui itu. Jangan bercanda, aku nggak pantas sama dia. Pantas nggak pantas apaan sih? Kamu cowok, dia cewek. Pantas nggak pantas itu apaan? Lagian kamu kan penyelamat hidupnya. Nggak bisa minta balasan gitu dong. Kamu nggak tahu. Pas kamu pingsan, dia sangat perhatian sama kamu. Perhatian nggak berarti dia suka sama aku. Kita kan teman lama. Kamu bilang aja suka nggak sama dia. Sedikit. Nah kan. Aku kasih tahu ya. Cewek ngejar cowok kayak nembus tirai, cowok ngejar cewek kayak nanjak gunung. Gunung ini mau kamu daki nggak? Sekarang terserah kamu. Kamu bilang perhatian dia ke aku, beneran nggak? Kamu kan pegang kotak makan, tanya aja ke itu. Udah, ayo naik kapal. Xiao Hui juga datang, lihat. Ayah, kalian pulang ayah. Kamu kok bisa datang? Anak, lihat. Ayah kan udah pulang dengan selamat. Xiao Wenling mana? Sama Tante Cihui di rumah. Yuk kita pulang. Hai Sheng, bawa ikan pulang. Malam ini kita tambahin lauk. Terima kasih. Hai Sheng, jangan lupa harus nanjak gunung. Jangan ngomong sembarangan. Ayo pulang. Ayah, di sini nggak ada gunung nanjak apa. Bercanda aja, jangan peduliin. Kamu ini udah deh. Pulang. Cihui. Pulang. Bawa Xiao Wenling mau kemana?
Mandiin dia dulu abis itu kita makan. Xiao Wenling, Bibi butuh bantuan ga? mau bantu apa cewek mandi aja? Bawa ikan ini ke luar. Yuk mandi, yuk mandi. Acun, bukan aku lupa sama kamu. Tapi rumah ini emang butuh seorang wanita.